Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fionita Apriliani, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 2020. Kali ini akan membahas mengenai Iran masa kerajaan dan imperialisme barat sampai dengan revolusi Iran pada tahun 1979. Iran masa kerajaan. Kekaisaran Persia adalah sebutan untuk serangkaian dinasti yang pernah berkuasa di wilayah Persia atau saat ini dikenal sebagai Iran. Sejak tahun 820 Masehi, muncul beberapa dinasti-dinasti besar dan kecil di Iran, antara lain yang pertama yaitu dinasti Tahiri pada tahun 820 hingga 872 Masehi, di mana dinasti ini didirikan oleh Tahir ibn Husain, dikenal sebagai jenderal bermata satu yang lihai menggunakan pedangnya. Yang kedua yaitu dinasti Samaniyah yang berlangsung pada tahun 892 hingga 999 Masehi, yang didirikan oleh Ahmad bin Asad bin Salman Khudad. Yang ketiga yaitu dinasti Ghaznawi pada tahun 999 hingga 1037 Masehi, yang didirikan oleh seorang budak Turki yang diberi jabatan penting dalam pemerintahan Samaniyah yang bernama Alptigin. Yang keempat yaitu dinasti Saljuk yang berlangsung dari tahun 1073 hingga 1119 Masehi, di mana dinasti Saljuk ini merupakan kelompok bangsa Turki yang berasal dari suku Bus. Dinasti Saljuk ini juga dinisbatkan kepada nenek moyang mereka yang bernama Saljuk bin Dukak. Nah, yang kelima yaitu dinasti Qajar yang berlangsung pada tahun 1785 hingga 1925, yang didirikan oleh Aga Muhammad Khan. Kemudian yang terakhir adalah dinasti Pahlavi, adalah dinasti yang menguasai negara imperial Iran sejak dimahkotai oleh Reza Shah pada tahun 1925 hingga dijatuhkannya putra Reza Shah, Muhammad Reza Pahlavi, pada revolusi Iran pada tahun 1979. Selanjutnya yaitu imperialisme barat. Pada abad ke-19, bangsa Eropa mulai merambah Iran. Dinasti Qajar yang berkuasa saat itu menghadapi tekanan dari dua kekuatan besar dunia saat itu, yaitu Rusia dan Inggris. Nah, kepentingan Inggris di Iran disebabkan keperluan untuk mengamankan jalur dagang ke India. Sementara kepentingan Rusia berasal dari keinginan untuk meluaskan wilayah ke dalam teritorial Iran di selatannya. Nah, dalam dua perang yang mematikan melawan Rusia yang berujung pada perjanjian Golestan dan Turkmenchay, Iran kehilangan seluruh wilayahnya di Kaukasus, persisnya di utara Sungai Aras. Nah, kemudian pada paruh kedua abad ke-19, Rusia mengambil paksa seluruh wilayah Iran di Asia Tengah. Sementara itu, Inggris pernah dua kali mengirimkan pasukannya di Iran untuk mencegah klaim Iran atas Furat yang lepas dari kendali Iran pada saat itu jatuhnya Safavid. Nah, di bawah perjanjian Paris, Iran melepaskan seluruh wilayahnya, yaitu yang kini menjadi Afghanistan, ke Inggris. Nah, dua kekuatan yakni Inggris dan Rusia juga diberi akses penuh untuk mengendalikan Iran dalam urusan dagang dan internasional. Sebelum memasuki revolusi Iran, tentunya ada beberapa hal yang melatar belakangi sehingga munculnya revolusi. Yang pertama yaitu adanya aliran dan gerakan revolusi. Secara garis besar, aliran ideologi Iran ini digolongkan menjadi empat, yaitu yang pertama nasionalis sekular, yang kedua marxis komunis, yang ketiga Islam revolusioner atau sosialis, yang terakhir yaitu Islam fundamentalis. Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 ini dikenal dengan revolusi Iran, di mana revolusi Islam ini merupakan revolusi yang mengubah bentuk negara Iran dari kerajaan yang dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi menjadi Republik Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Revolusi Islam ini sering disebut pula revolusi terbesar ketiga dalam sejarah setelah Perancis dan revolusi Bolshevik. Nah, ada beberapa peristiwa yang melatar belakangi timbulnya gerakan revolusi Islam di Iran, yaitu yang pertama peristiwa perayaan terbentuknya kerajaan Persia, yang kedua yaitu pembentukan Partai Sosialis Rekstasis tahun 1974, yang ketiga yaitu peristiwa pergantian kalender Hijriah dengan kalender kerajaan, yang keempat yaitu peristiwa syahidiyah Ayatollah Mustafa Khomeini secara misterius, yang kelima yaitu peristiwa ekstradisi Ayatollah Ruhollah Khomeini.
Revolusi Iran berlangsung yaitu pada Januari 1978, sekitar 4.000 pelajar sekolah agama melakukan demonstrasi menuntut pengembalian kebebasan berpendapat dan berpolitik, sehingga terjadi bentrokan antara aparat dan demonstrasi yang diikuti oleh aksi-aksi penyerangan ke toko minuman keras, gedung, bioskop, dan bank. Hal ini dilakukan demonstrasi untuk menggulingkan kepemimpinan Syah, namun dihalau oleh Syah yang memberlakukan hukum darurat negara, sehingga warga sipil tidak bisa beraktivitas leluasa di luar rumah. Nah, semakin runyamnya kondisi dalam negeri Iran membuat Syah akhirnya melunak. Ia mencabut hukuman darurat negara dan menyampaikan permintaan maaf secara resmi untuk menarik hati rakyatnya. Shah Pahlavi juga menjanjikan akan menambah kuota haji, membuka kembali sekolah agama di Qom, dan berhenti mendenda serta menahan para pedagang yang menetapkan harga kelewatan tinggi. Namun, semua upaya itu ternyata sudah terlambat. Rakyat Iran sudah terlanjur marah dengan rezim Pahlavi, sehingga aksi-aksi demonstrasi menentang Shah tetap terjadi. Nah, merasa frustasi dan terpojok, Shah akhirnya kembali menjalankan hukum darurat negara dan menunjukkan Jenderal Gholam Ali Oveisi untuk mengendalikan situasi di ibu kota Teheran. Nah, pada bulan September 1978, tidak lama sesudah Shah memerintahkan kembali hukum darurat negara, kondisi Teheran sudah seperti medan perang. Pasukan darat yang dibantu oleh tank dan helikopter militer dikerahkan di jalanan dengan mengemban satu perintah, menembak mati setiap demonstran yang mereka lihat. Namun bukannya gentar, para demonstran justru memilih untuk melawan. Pertempuran antara aparat dengan demonstran tak terhindarkan lagi. Korban tewas pun berjatuhan satu demi satu, dan tragedi berdarah ini pun dikenang dengan sebutan Jumat Hitam. Waktu terus berjalan, aksi-aksi menentang rezim Pahlavi semakin lama semakin merajalela. Kali ini atraksi tersebut bukan lagi sebatas demonstrasi, tetapi juga aksi mogok kerja massal yang melibatkan sekolah, kantor pos, bank, fasilitas transportasi, institusi media, dan pertambangan. Mengalami kelumpuhan total. Sadar bahwa ia tidak lagi didukung oleh rakyatnya sendiri, Shah kemudian menunjukkan Shapur Bakhtiar menjadi Perdana Menteri Iran yang baru. Pada bulan Januari, Shah Pahlavi bersama keluarganya pergi ke Mesir dan tidak pernah kembali lagi ke Iran, atau bisa dikatakan melarikan diri. Dengan perginya keluarga Pahlavi ini, maka riwayat kerajaan pun berakhir dan keinginan rakyat Iran untuk menggulingkan pemimpinan mereka yang diktator berhasil terwujud. Nah, sebagai pemimpin baru Iran pasca berakhirnya rezim Pahlavi, Bakhtiar mewarisi pekerjaan rumah yang sama sekali tidak ringan. Situasi keamanan masih belum menentu karena kini ratusan organisasi massa bermunculan di sentero Iran dan enggan diatur oleh pemerintahan pusat. Nah, untuk mendinginkan situasi ini, Bakhtiar lantas membebaskan seluruh tahanan politik, membubarkan Shafak, dan menjanjikan pemilu yang bersih sebagai fondasi bagi pemerintahan Iran yang baru. Nah, pada tanggal 1 Februari 1979, Khomeini tiba di Iran dan langsung disambut oleh jutaan pendukungnya dengan gegap gempita. Khomeini lalu mengangkat Mehdi Bazargan sebagai Perdana Menteri tandingan dan menyerukan para pendukungnya untuk memerangi orang-orang yang masih loyal kepada rezim Bakhtiar. Karena rezim Bakhtiar ini dianggap tidak cukup islami. Seruan lantas direspon para pendukungnya dengan menduduki gedung-gedung pemerintahan, stasiun telekomunikasi, pangkalan militer, dan istana Pahlavi. Nah, merasa tidak sanggup lagi mengendalikan situasi ini, Bakhtiar sendiri pada akhirnya tidak berbeda jauh dengan Pahlavi. Ia juga melarikan diri keluar dari Iran, dan Khomeini sukses membeberkan rezim sekuler, dan para pendukungnya kini mulai merintis cita-cita utama mereka, yaitu mendirikan pemerintahan Islam di Iran. Dan kesimpulan, revolusi Islam Iran pada tahun 1979 merupakan salah satu revolusi sosial terbesar yang tidak hanya berpengaruh pada masyarakat Iran saja, tetapi bergema ke masyarakat Muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, wacana kebangkitan Islam pun mulai didengungkan melalui penerbitan buku dan jurnal, penyelenggaraan seminar dan konferensi, hingga khutbah Jumat. Nah, pengaruh revolusi Iran ini semakin nyata dirasakan setelah adanya pergantian rezim Orde Baru ke Orde Reformasi. Nah, peran kebebasan yang dibuka oleh Orde Reformasi ini menjadikan
Syiisme semakin mendapatkan tempatnya di Indonesia. Hal ini juga dibuktikan dengan menjamurnya yayasan pendidikan, penerbit, dan organisasi yang berfiliasi kepada Syiah. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.